sallallahu alaihi wasallam khususan ila Imamul Haramain wal Imam Al-Juwaini rahimahumullah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya. Sampai mujmal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mujmal ma yaftaqiru ilal bayan nahwu thalathata quru. Bahas mengenai lafadz mujmal. Apa itu mujmal? Mujmal adalah ma yaftaqiru ilal bayan, lafadz yang masih membutuhkan penjelasan. Mujmal di sini kalau di istilah yang lain bisa disebut sebagai lafadz mushtarak. Ini lafadz-lafadz yang memang pada dasarnya sejak awal punya makna ganda. Lafadz yang sejak awal punya makna ganda dan dua maknanya ini atau makna gandanya ini, maksudnya makna ganda itu lebih dari satu makna ya. Lebih dari satu makna yang semuanya adalah makna hakiki, bukan makna majazi. Kalau di taksim yang awal itu, yang saya pakai taksimnya Imam Taftazani, itu di situ mujmal berarti di sini masuk kategori apa? Mushtarak. Ma yaftaqiru ilal bayan, mujmal adalah lafadz yang masih memerlukan penjelasan. Ada lagi ulama lain yang mendefinisikan mujmal, ma lahu dalalatun ala ahadi ma'nayain lazimi la maziyata li ahadihima 'alal akhar binisbah ilaih. Ini menurut Imam Amidi. Dia mengatakan mujmal definisinya adalah ma lahu dalalah ala ahadi ma'nayain, lafadz yang menunjukkan atas satu dari kedua makna, satu dari kemungkinan dua opsi makna. La maziyata li ahadima, yang dua opsi itu enggak ada maziyah salah satunya, mana yang lebih unggul enggak ada, dua-duanya sama aja. Nah, jadi harus mustarak gitu aja. Contohnya apa misalnya? Nahwu thalathata quru. Nah, quru di sini punya dua makna, yang dua-duanya adalah apa? Hakiki. Apa itu? Pertama makna at-tuhur, suci, yang kedua makna apa? Al-haid. Imam Syafi'i memaknai thalathata quru, quru dimaknai sebagai apa? At-tuhur, suci. Imam Hanafi memaknainya haid. Sehingga thalathata quru dalam mazhab Syafi'i maknanya 3 kali bersucian. Fa innahu yahtamilu al-athhar wal haid. Ayat quru ini atau lafadz quru ini ada kemungkinan al-athhar, masa-masa suci, wal haid, dan masa haid. Lishtirakil qur'i bainal haid wa tuhri, karena lafadz quru itu mushtarak antara haid dan suci. Ada misalnya ayat yang lain. Nggak usah. Nggih, wal bayanu. Wal bayan, nanti lama kalau saya jelaskan. Kelamaan. Wal bayanu. Kalau bayan itu apa bayan? Nah, bayan ini kebalikan dari mujmal. Jadi ketika lafadz itu masih mujmal, maka dia membutuhkan bayan. Kan tadi wal mujmalu ma yaftaqiru ilal bayan. Lah bayan sendiri itu apa bayan? Bayan itu adalah ikhraju syai' min hayyizil iskal ila hayyizit tajalli. Bayan adalah mengeluarkan sesuatu min hayyizil iskal, dari yang asalnya masih iskal, maknanya muskil, enggak jelas, ila hayyizit tajalli, ke ranah yang lebih jelas, ke makna yang lebih jelas, ay al-ittidah, wadih, menjadi jelas. Wal mubayyan huwan nas. Nah, nama lain dari mubayyan adalah apa? An-nas. Ada yang mengatakan nas ini definisinya malahu dalalatun wadihah, gitu aja. Pokoknya setiap lafadz atau setiap kalimat yang dalalahnya wadih, jelas. Ada yang mendefinisikan ma yufhamul murad minhu imma bi aslil wad'i au ba'da tabyin. Ada yang mengatakan mubayyan, teks-teks, lafadz-lafadz atau kalimat-kalimat, ayat-ayat yang mubayyan adalah ayat-ayat yang ma yufhamul murad minhu, bisa difahami maknanya imma bi aslil wad'i, ada kalanya bisa difahami bi aslil wad'i, memang sejak permulaan makna wad'inya, atau ba'da tabyin, makna wad'inya kurang jelas tapi setelah ada penjelasan, ada bayan itu tadi, baru kemudian maknanya menjadi jelas. Contohnya misalnya lafadz sama, wa anzalna minas sama'i, as-sama itu jelas, tidak perlu bayan lagi, itu maknanya sudah jelas bi aslil wad'i ya. Nas di situ sudah jelas bi aslil
bi aslil wad'i. Nah, ada yang lafat-lafat itu yang menjadi mubayyan ketika ada penjelasnya. Contohnya misalnya firman Allah wa atuz zakah atau wa aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah, kata-kata aqimu itu apa coba? Dirikanlah, tegakkanlah. Apa maksudnya? Apa yang ditegakkan? Salat kok ditegakkan? Salat itu apa salat? Salat itu kayu, terus ditegakkan gitu maksudnya apa? Nah, ini kan butuh penjelas. Maka fa'innal iqamah wal ita kullun minhuma mujmal. Jadi kata-kata atu, aqimu itu semua pada dasarnya mujmal. Tapi kemudian dijelaskan, diberi penjelasan oleh baginda Rasulullah SAW. Shollu kama ra'aitumuni usolli, kemudian bagaimana Nabi membayar zakat dan seterusnya dan seterusnya. Terus Nabi juga menerangkan nisab zakat dan seterusnya dan seterusnya. Maka ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah ini kemudian menjadi ayat mubayyan. Pada dasarnya mujmal, tapi setelah datang penjelasan dari Nabi kemudian menjadi mubayyan. Nggih. Wan nassu ma la yahtamilu illa ma'nan wahida. Nah, bayan atau nas itu tadi adalah ma la yahtamilu illa ma'nan wahida. Setiap lafaz-lafaz atau kalimat yang tidak ada kemungkinan makna kecuali satu makna saja. Contohnya kazaidin, Zaid. Zaid itu ya nama orang yang diberi nama Zaid. Fi ra'aitu Zaidan. Kalau kamu mengatakan ra'aitu Zaidan, ya maknanya Zaid itu ya Zaid aja udah, enggak ada kemungkinan makna lain. Nah, itu nas itu namanya. Wa qila ma ta'wiluhu tanziluhu. Nah, ada yang mengatakan nas itu apa? Nas itu adalah ma ta'wiluhu tanziluhu. Ta'wiluhu, cara memahami teks tersebut, tanziluhu ya sudah sesuai dengan sebagaimana ayat itu diturunkan. Ta'wiluhu tanziluhu yakni maknahu yahsulu bi mujarradi nuzulihi wa sama'ihi. Ta'wiluhu tanziluhu, cara memahami ayat itu atau lafaz itu adalah ya tanziluhu, sesuai dengan bagaimana ayat itu turun, apa adanya, karena tidak perlu penjelas lagi. Nahwu contohnya misalnya. Contohnya fasyamu thalathati ayyam. Maka berpuasa 3 hari. Nah, kata-kata puasa 3 hari ini sudah jelas, tidak perlu cara memahami puasa 3 hari bagaimana? Apakah perlu ayat lain untuk memperjelas? Tidak perlu, sudah. Puasa 3 hari selesai. Fa innahu bi mujarradi ma yunazzalu yufhamu ma'nahu. Cukup dengan ayat ini turun, sudah kita pahami apa? Maknanya. Kemudian wa huwa mushtaqun min minassatil arus. Kata-kata naus itu kalau dianalisa secara lughawi, maka dia sebetulnya diambil dari kata-kata minassatil arus. Minassah itu adalah mimbar atau kursi. Minassatil arus, mimbar penganten. Nah, wa huwa al-kursi. Maksudnya apa? Kenapa kok nas itu kok secara istiqaq dia bisa disamakan dengan kata-kata minassah ini tadi, kursi ini tadi? Apa hubungannya nas sama kursi? Hubungannya adalah lirtifa'ihi ala ghairih. Kalau orang itu naik kursi, apalagi penganten, maka dia akan berada di tempat yang tinggi sehingga bisa dilihat oleh banyak orang. Orang itu ngelihat nggak perlu jenjit, nggak perlu memincingkan mata, nggak perlu. Nah, kecuali kalau matanya min. Lirtifa'ihi ala ghairih, karena sudah tempatnya, posisinya sudah lebih tinggi dari yang lain. Fi fahmi maknahu, dalam memahami maknanya. Min ghairi tawakkufin, tanpa ada tawakuf sama sekali. Nah, jadi nas itu seperti itu. Wadh-dhahir lah, terus kalau dhahir itu apa dhahir? Wadh-dhahir mahtamala amrayni ahaduhuma adhhar minal akhar. Lah kalau dhahir di sini maknanya adalah lafaz-lafaz yang, dan ini sebetulnya istilah yang beliau pakai sama kayak istilah yang dipakai Imam Taftazani. Lafaz dhahir itu apa lafaz dhahir? Jadi kan Imam Taftazani bagi lafaz itu jadi berapa? Lafaz itu ada yang dzu maknan wahid, ada dzu aktsar min makna kan. Ada yang punya hanya satu makna, ada yang lebih dari satu. Nanti yang punya satu makna dibagi lagi. Yang punya satu makna itu ada kalanya dia ada tingkatan-tingkatannya. Musyakkik. Ada kalanya musyakkik itu berarti contohnya seperti bayat, putih. Putih itu musyakkik dari sisi maknanya ya memang betul cuma putih, tapi putih itu kan ada yang lebih putih, ada yang kurang putih. Atau misalnya wujud itu maknanya cuma satu aja, wujud ada, tapi wujud itu musyakkik, lafaz musyakkik artinya dia apa? Afrod, antar afrodnya wujud itu berbeda-beda secara grade-nya, secara tingkatannya. Ada yang wujudnya lebih awal, ada yang wujudnya belakangan, ada yang wujudnya itu bila adam, yaitu Allah, dan seterusnya. Itu
lafadz yang maknanya hanya satu dan dia musyakkik. Ada lafadz yang maknanya lebih dari satu, nanti dibagi lagi terus sampai jadi makna zahir ini tadi. Makna zahir. Apa itu zahir? Zahir itu ini tadi. Makna zahir adalah lafadz zahir adalah lafadz yang punya dua makna, tapi makna yang pertama itu lebih makna yang pertama itu makna hakiki lah, kira-kira begitu. Adapun makna yang kedua itu bukan makna hakiki. Nah, maka lafadz yang punya lebih dari satu makna, hanya saja makna yang pertama itu makna hakiki dan makna yang kedua itu bukan makna hakiki, maka dia disebut lafadz yang zahir. Wa zahir mahtamala amrain. Zahir adalah lafadz yang mengandung dua kemungkinan makna. Ahaduhuma adhhar minal akhar. Salah satu maknanya lebih jelas daripada makna yang lain. Ada yang mengatakan zahir ini menurut Imam Qadhi Baqillani, beliau bilang huwa lafdhatun ma'qulatul makna laha haqiqatun wa majaz. Nah, satu lafadz yang maknanya itu makul, bisa difahami lewat akal. Laha haqiqatun wa majaz, dan lafadz ini punya dua sisi. Sisi yang pertama sisi hakiki, sisi yang kedua sisi majazi. Fa idza waradat ala haqiqatiha kanat zahiran. Kalau kamu kehendaki makna hakikinya, maka lafadz itu menjadi lafadz zahir. Tapi kalau kamu kehendaki wa in adalat ila jihatil majaz kanat muawwalah. Nah, kalau misalnya kamu kehendaki dari makna itu adalah makna majazi, maka lafadz itu menjadi lafadz muawwal. Jadi lafadz zahir itu punya dua sisi. Sisi pertama sisi hakiki, sisi kedua sisi majazi. Kalau kamu kehendaki makna hakikinya, berarti lafadz itu menjadi lafadz zahir. Tapi kalau kamu kehendaki sisi majazinya, berarti menjadi muawwal. Contohnya apa? Kal asadi fi ra'aitul yaum asadan. Kal asadi, contoh seperti asad. Misalnya fi ra'aitul yaum asadan. Hari ini aku melihat singa. Apa makna singa di sini? Nah, fa innahu dhahirun fil hayawan al-muftaris. Kalau kamu kehendaki makna zahirnya, berarti apa maknanya? Hayawan muftaris, jelas. Karena itu makna hakiki dari asad. Li'annal ma'nal hakikiyya muhtamalun lirrajul asyuja. Karena kenapa kok kita sebut zahir? Karena memang makna hakikinya itu ketika kamu kehendaki makna hakiki masih ada muhtamal, masih ada ihtimal. Masih ada ihtimal kamu kehendaki makna lain. Apa itu? Rajul syuja. Badalahu sebagai ganti dari makna hakiki, yaitu hayawan muftaris. Fa in humilal lafdhu 'alal ma'nal akhar sumiya muawwalan. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau kamu kehendaki lafadznya itu untuk makna yang lain, yakni makna majazi, maka sumiya dinamakan apa? Muawwal. Dinamakan muawwal. Wa innama yu'awwalu bid-dalil kama qala. Nah, ini. Tapi kalau orang itu mau memaknai satu lafadz zahir dengan makna muawwal, harus ada apa? Dalilnya. Kalau dalam balaghah harus ada apa? Qarinah. Nah, harus ada qarinah yang sharifah. Nah, kalau kamu mau memaknai ayat-ayat dalam Quran yang zahir, terus kamu pengen kehendaki ini, nggak bisa nih kita maknai dengan makna zahirnya. Kita harus takwil, maka harus ada apa? Qarinahnya. Nah, qarinahnya itu apa saja? Ya, qarinahnya bisa dari ayat Quran yang sama, atau dari hadis, atau dari akal bahkan bisa. Nanti akan ada contohnya. Nah, kama qala, seperti misalnya beliau mengatakan wa yu'awwalu dhahir bid-dalil yusamma dhahiran bid-dalil. Nah, jadi nama lafadz yang zahir tadi kan lafadz zahir itu ketika punya dua makna, dua sisi makna, satu hakiki, satu majazi. Kalau dikehendaki hakiki maka dia zahir, kalau majazi dinamakan apa? Muawwal. Bisa juga yang muawwal ini dinamakan zahir, tapi zahir bid-dalil. Jadi kalau saya mengatakan ra'aitu asadan alal mimbar, misalnya begitu, atau ra'aitu asadan yakhtub yaumal jum'ah, misalnya begitu, maka kamu boleh menyebut bahwa kata-kata asad di sini walaupun jelas-jelas yang dikehendaki adalah yang dikehendaki adalah rajulun syuja, kamu bisa mengatakan asad di sini maknanya zahir, tapi zahir yang zahir bid-dalil. Ai kama yusamma muawwalan. Nah, sebagaimana dinamakan muawwal, dia juga dinamakan zahir bid-dalil. Wa minhu, misalnya contoh yang lain. Nah, ini yang sering dijadikan contoh. Qauluhu ta'ala, firman Allah, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Was-samaa'a, dan langit, banainaha, kami yaitu Allah menciptakannya bi'aidin. Aid itu kan jamak dari yadun. Apakah berarti Allah menciptakan langit dengan banyak tangan, berarti tangannya Allah banyak, kayak dewa siapa? Krishna ya, yang banyak itu ya. Nah. Oh, jangan ngarang, nanti penistaan. Biaitin dengan apa? Banyak tangan. Nah, tentu saja kita nggak boleh memaknai aid
yadun ini ait ini jamaknya yadun ini kita tidak boleh menggunakan makna hakikinya karena ini punya dua sisi makna. Pertama sisi makna apa? Hakiki, kedua sisi makna majazi. Apa dalil yang membuat kita tidak bisa memaknai ayat ini dengan makna hakiki? Dalilnya adalah zahiruhu jam'u yadin wa dzalika muhalun fi haqqillah. Dalilnya adalah keberadaan tangan yang merupakan jisim. Tangan dalam arti jisim itu ya, jisim benda itu. Fi haqqillah ta'ala itu mustahil. Mustahil Allah punya tangan yang berupa jisim. Fasurifa ila maknal quwwah. Maka kita harus memalingkan makna zahirnya, makna hakikinya ke makna apa? Majazi. Menjadi apa? Ila maknal quwwah. Maksudnya apa? Kekuatan. Jadi wassama banina bi aitin maksudnya Allah menciptakan langit dengan kudrohnya, dengan kekuatannya. Bidalilil aqli lah. Dalil apa? Dalil yang membuat kita memalingkan maknanya apa? Dalil akli, al-qati yang pasti. Karena mustahil Allah itu punya tangan. Laisa kamitslihi syai'. Dan nah ini penting untuk kita ketahui bahwa mentakwil ayat-ayat semacam ini bukan khas ulama-ulama mutakhirin. Jadi jangan kamu pikir ini kan perbuatannya ulama-ulama mutakhirin aja. Zaman ulama mutaqaddimin mana ada yang main takwil begini, mbahmu. Banyak ulama mutaqaddimin bahkan di kalangan sahabat yang mentakwil ayat-ayat Quran semacam ini. Ayat-ayat Quran istilahnya ayat-ayat yang mutasyabihat semacam ini banyak. Misal contoh di kalangan salaf, di kalangan sahabat ada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau mentakwil ayat semacam ini. Kemudian dari kalangan tabi'in ada Imam Mujahid, ada Imam Syekh Qatadah, ada Mansur, kemudian ada Ibnu Zaid, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan seterusnya. Jadi banyak sekali. Jangan kita kira bahwa yang main takwil semacam ini ulama-ulama mutakhirin. Enggak, ulama mutaqaddimin sudah banyak yang mentakwil. Al-af'al hadhihi tarjamatun. Nah ini kita sudah selesai membahas mengenai pembahasan usul fikih yang berkaitan dengan analisa lafadz. Mulai dari kalam, pembahasan majaz, kemudian masuk ke am, khos, mujmal, mubayyan, zahir, takwil dan seterusnya sudah kita bahas semua. Di analisa walaupun sebetulnya kalau kita masuk ke kitab-kitab yang lebih panjang, itu nanti bisa lebih panjang lagi pembahasannya. Cuman di sini karena untuk mubtadi' jadi ya cukup sekian. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua yang juga tidak kalah penting, yakni membahas mengenai af'alu shahibis syariah atau fi'lu shahibis syariah, perbuatan Nabi. Maksudnya apa? Atau kenapa kok perbuatan Nabi perlu dianalisa segala? Karena begini, kita meyakini bahwa baginda Rasulullah SAW adalah shahibus syariah. Maksudnya shahibus syariah itu adalah, ini tentu saja kita perlu memaknai shahibus syariah secara makna majazi ya. Karena shahibus syariah yang hakiki itu Allah, jelas. Nah, pemilik syariat yang menurunkan syariat itu Allah. Yang ngatur-ngatur semua Allah, menetapkan Allah. Tapi Nabi ini sebagai Rasul dari Allah, bisa juga kita katakan sebagai apa? Shahibus syariah juga bimakna majazi. Itu sama kayak misalnya saya mengatakan saya misalnya ada perwakilan. Jadi misalnya gini, Al-Azhar mengirim perwakilan ke satu tempat untuk studi banding atau apalah begitu. Nah, maka perwakilan ini bisa kita katakan sebagai bisa kita katakan sebagai bukan, kalau kita katakan sebagai delegasi Al-Azhar itu hakiki maknanya. Yang majazi misalnya bisa kita katakan sebagai dia membawa pesan Azhar atau gimana ya, tangan apapun lah, apa ya, kok saya jadi susah gini. Kalau utusan itu hakiki, nah Shahibul Azhar kira-kira begitu ya, gitulah ya pokoknya. Fi'lu shahibis syariah, perbuatan baginda Rasulullah SAW, yakni an-Nabi SAW. Perbuatan baginda Rasulullah SAW. La yakhlu, perbuatan Nabi ini ada kalanya imma ayyakuna an wajhil qurbah wa ta'ah aw la yakun. Perbuatan Nabi itu, fi'lun Nabi, ada kalanya perbuatan Nabi ini ala wajhil qurbah, perbuatan yang sifatnya taqarrub, perbuatan-perbuatan ubudiyah, perbuatan-perbuatan yang bisa kita katakan ini memang perbuatan ta'abbud. Tapi ada perbuatan-perbuatan Nabi itu yang kita sulit menerka-nerka apakah ini perbuatannya ta'abbud atau sifatnya jibilli saja. Jadi kan begini, kita kan
yakin bahwa Nabi itu kan utusan Allah pertama, tapi di sisi lain Nabi juga manusia, kan begitu? Ya nggak? Nabi itu adalah utusan Allah, tapi di sisi lain Nabi juga manusia. Kita nggak boleh mengatakan bahwa Nabi itu Nabi itu tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Nggak boleh kita mengatakan begitu. Kita hampir menuhankan Nabi kalau sampai semacam itu. Bahkan dalam Quran sendiri Allah berfirman apa? Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Di antara ciri khas Nabi itu apa? Di antara ciri khas para nabi, bukan hanya Nabi Muhammad, nabi-nabi terdahulu, itu mereka bukan cuman belajar ngajar, bukan cuman ngajari umat saja, tapi juga apa? Makan, terus jalan-jalan ke mall. Ya pasar, maksudnya pasar sekarang kan ya mall itu kan. Ya juga belanja di pasar. Jadi sisi manusiawinya Nabi itu masih ada. Sisi manusiawinya Nabi itu masih dan itu jaiz. Nah, sifat jaiz bagi pertama sifat wajib bagi Nabi kan 4 yang mustahil tidak ada pada diri Nabi. Yang pertama apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ini pasti wajib ada pada diri Nabi. Sehingga sifat mustahil para nabi ya kebalikan dari 4 sifat ini. Selain itu, wajaizun fi haqqihim, gimana? Wajaizun fi khurita. Baca izun fi haqqihim. Lupa, astagfirullah. Oke. Sifat-sifat jaiz bagi Nabi itu apa di antaranya? Sifat jaiz bagi Nabi adalah mengerjakan seluruh perbuatan-perbuatan manusia biasa. Asal perbuatan itu, kekencangan kayaknya. Asal perbuatan itu bukan perbuatan yang menghinakan diri seorang nabi atau sampai menghilangkan muruah seorang nabi. Contohnya apa misalnya? Misalnya contoh yang perbuatan Nabi yang sampai menghilangkan muruah, contohnya adalah apa contohnya? Minta-minta lah itu walaupun perbuatan manusiawi tapi mustahil dilakukan oleh seorang Nabi. Minta-minta, jaluk, ngemis, itu mustahil. Bahkan seorang Nabi itu mustahil diberi sama Allah penyakit yang penyakit itu bisa membuat Nabi itu dijauhi oleh manusia. Dan nggak mungkin Nabi itu kena penyakit gudik yang gudiknya itu sampai ada ulet-uletnya, sampai itu mustahil, nggak mungkin tuh. Dalam Aqidatul Awam kan ada tuh, ya kan? Kakhofi fil marodi itu loh. Kakhofi fil marodi. Jadi Nabi itu boleh sakit, boleh, tapi sakitnya nggak boleh sakit-sakit yang sampai tingkatan apa? Dijauhi orang. Jadi kisah-kisah yang cerita tentang itu Nabi siapa? Nabi Ayub sampai ditinggal istrinya gara-gara apa? Ulet-uletan. Habis itu beliau ulet-uletnya ditaruh di satu tempat wadah, nanti beliau mandi, habis itu uletnya dikembalikan lagi. Itu mustahil itu. Itu mustahil. Itu cerita Israiliyat yang enggak ada hadisnya sama sekali. Enggak ada riwayat dari Nabi yang cerita seperti itu. Itu Israiliyat. Dan itu wajib kita tolak. Cerita itu wajib kita tolak. Karena itu merendahkan martabat seorang nabi. Misal cerita yang lain. Nabi Musa, ini masyhur sekali ceritanya. Nabi Musa lagi mandi. Nabi Musa lagi mandi. Kemudian tengah-tengah mandi di sungai, terus bajunya ditaruh di batu, kemudian batunya tiba-tiba lari. Nabi Musa dikejar batunya, dilihat Bani Israil. Waduh. Iki lah yo ngawur. Penghinaan kelas berat ini kepada para nabi. Tidak mungkin Allah sampai mempermalukan nabinya seperti itu. Walaupun di cerita Israel dijelaskan kenapa kok sampai batunya lari. Jadi alasannya begini. Orang-orang Bani Israil itu menyebarkan kabar burung, kabar hoax bahwa Nabi Musa itu katanya bagian tubuhnya itu ada yang begini ya. Nice. Gitulah, nggak usah dijelaskan bagian yang mana. Bagian tubuhnya begini ya. Nah, pokoknya tersebar isu itu. Akhirnya orang-orang itu mulai risih sama siapa? Nabi Musa. Nah, Allah pengen tunjukkan ke orang-orang langsung bahwa kamu bilang bahwa Nabi Musa itu di bagian tubuhnya ada yang begitu. Nih, tak tunjukkan langsung. Nah, cuman tetap kita nggak boleh meyakini kisah semacam itu. Jadi segala perbuatan yang sekiranya kalau dilakukan oleh seorang nabi itu bisa merendahkan martabat nabi, itu mustahil dilakukan oleh seorang nabi. Termasuk melakukan perkara-perkara makruh. Tapi nanti ada pembahasan khususnya. Khusus masalah makruh itu nanti ada pembahasan tersendiri nanti. Jadi secara umum nabi itu nggak mungkin berbuat perbuatan-perbuatan yang makruh, haram apalagi. Khilaful aula menurut pendapat yang utama bahkan nggak mungkin Nabi melakukan perbuatan haram, nggak mungkin makruh, khilaful aula bahkan nggak. Kalau mubah masih iya. Kalau mubah masih boleh, masih mungkin. Nah, masih apa? Masih mungkin. Tapi kalau sampai haram nggak boleh. Nah, karena perbuatan Nabi itu ada banyak macamnya semacam ini. Ada yang sifatnya jibilli, ada yang sifatnya ta'abbud semacam ini.
Jadi Jibril itu perbuatan kayak Nabi makan, Nabi tidur, Nabi kedip, Nabi jalan. Itu kan pertanyaannya, apakah jalannya Nabi? Misalnya, katakanlah kalau orang bilang seluruh perbuatan Nabi, kan dalam mustalah hadis itu dikatakan sunnah. Itu apa tahu sunnah? Dalam mustalah hadis, definisi sunnah. Sunnah kan, ya. Kullu ma udhifa ila nabi min qaulin au fi'lin au takririn. Terus habis itu min sakanatihi wa naumihi dan seterusnya sampai sifatihi khulqiyah wa khulqiyah wa khulqiyah wa khilqiyah. Nah, ciri-ciri nabi baik sifat itu sifat-sifat akhlak atau sifat-sifat yang kaitannya sama fisik. Itu kan semua berkaitan sama nabi dan disebut sebagai sunnah. Terus ada orang bilang kita harus mengikuti seluruh sunnah Nabi. Nah, ada berapa banyak di dalam dirimu yang tidak sunnah kalau gitu? Kalau definisi sunnah itu pakai definisinya ulama ahli hadis. Karena sunnah Nabi itu ketampanannya itu masuk apa, Riz? Sunnah. Lah kita semua nggak ada yang tampan kayak Nabi. Akhirnya kita apa? Nggak sunnah semua. Meninggalkan sunnah kita kan? Tarikus sunnah akhirnya. Terus apa lagi? Oh semua. Cara ngomong kita, otak, kapasitas otak kita segala macam itu nggak ada yang kayak Nabi. Nah, maka yang fi'lun Nabi yang semacam ini, hal-hal yang disandarkan kepada Nabi semacam ini, apakah semua itu harus kita ikuti? Atau kalaupun nggak harus, apakah kita dianjurkan untuk mengikuti? Atau diperinci? Ada yang harus diikuti, ada yang dianjurkan, ada yang tidak perlu. Nah, perinciannya seperti apalah? Ini adalah kajiannya ulama usul fikih. Ini kajiannya ulama usul fikih. Mafhum? Fi'lu sahibi syariah, yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhlu. Tidak ada, maksudnya perbuatan Nabi itu tidak akan lepas imma ayyakuna ala wajhil qurbah. Ada kalanya perbuatan yang ala wajhil qurbah tadi. Nabi sholat jelas, Nabi zikir itu jelas qurbah. Apalagi baca Quran jelas qurbah dan seterusnya. Wa ta'ah, ini apa namanya? Atau bayan, aula yakuna, atau ada perbuatan Nabi itu yang la ala wajhil qurbah, bukan didasari atas qurbah, ibadah. Fa in kana ala wajhil qurbah wa ta'ah, kalau misalnya perbuatan Nabi adalah perbuatan-perbuatan yang sifatnya itu qurbah itu tadi, hukumnya bagaimana? Apakah kita wajib mengikuti seluruh perbuatan Nabi yang ala wajhil qurbah? Riz, kalau ada perbuatan Nabi yang ala wajhil qurbah, apakah semuanya wajib kita ikuti? Harus kita ikuti? Ala wajhil qurbah harus kita ikuti? Ditafsir, diperinci. Fa in dalla dalilun 'alal ikhtisasi bihi yuhmalu 'alal ikhtisas. Kalau misalnya perbuatan Nabi itu menunjukkan qurbah, meskipun perbuatan itu menunjukkan qurbah, tapi kalau ada dalil lain yang mengindikasikan bahwa itu hanya khusus untuk Nabi, ibadah itu hanya khusus untuk Nabi, maka itu tidak boleh kita ikuti. Tidak boleh diikuti. Contohnya apa? Nikah lebih dari 4. Nikah itu qurbah apa enggak, Dan? Kok ragu gitu dah? Yang tegas itu loh, qurbah. Nah, itu ya. Kok ragu? Riz, qurbah apa enggak nikah? Hah? Qurbah. Enggak pengen nikah? Pengen? Pengen. Alah. Jadi kalau misalnya ada perbuatan meskipun itu ala wajhil qurbah, tapi kalau ada dalil yang menunjukkan itu ikhtisas khusus untuk Nabi, maka apa kita katakan? Khusus untuk Nabi. Contohnya apa? Kaziyadatihi sallallahu alaihi wasallam fin nikahi ala arba'in niswah. Seperti Nabi memiliki lebih dari 4 istri. Oke, kemudian. Nah, kurbah itu sendiri apa kurbah sih? Coba kita. Kurbah itu apa toh kurbah? Wal kurbah ma yataqarrabu bi ilallah ay ayyakuna tasyri'an wa bayanan lima arsalahu Allahu bihi. Kurbah itu pokoknya setiap perbuatan yang tujuannya untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ayyakuna tasyri'an, bisa jadi perbuatan itu tasyri' merupakan syariat baru, atau bayanan lima arsalahullah, atau bukan syariat baru tapi itu sifatnya menjelaskan syariat yang Allah turunkan. Nah, itu namanya kurbah. Sehingga di sini kurbah itu kalau dalam koridor hukum hanya 2 kemungkinan. Kalau nggak wajib ya sunnah, sudah. Tidak ada kemungkinan yang lain, itu kurbah. Selain kurbah ada banyak, ada mubah, ada khilaful aula, ada makruh, ada haram. Makruh, haram, khilaful aula, tadi kita sepakat bahwa tidak mungkin itu dikerjakan oleh baginda Rasulullah SAW, seluruh para nabi. Mubah masih ada kemungkinan, tapi dia la ala wajhil kurbah. La ala wajhil kurbah.
Oke. Wa in lam yadulla dalilun. Nah, contoh yang lain misalnya. Contoh yang ikhtisos untuk Nabi. Misalnya adalah sholat tahajud. Nabi itu ada yang mengatakan beliau diwajibkan sholat tahajud. Umatnya nggak wajib. Khusus untuk Nabi. Contoh yang lain puasa wisol kalau saya nggak salah. Puasa wisol. Itu dibolehkan untuk Nabi. Tapi untuk umatnya tidak dibolehkan. Allahu a'lam. Oke. Kemudian wa in lam yadulla dalilun la yukhtassu bihi. Kalau misalnya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu ikhtisos khusus untuk Nabi, jadi perbuatan itu kurbah dan tidak ada ikhtisos, tidak ada kejelasan bahwa itu khusus dilakukan oleh Nabi, maka bagaimana? La yukhtassu bihi. Maka kita nggak boleh mengatakan itu khusus Nabi, nggak boleh. Lianna Allah Ta'ala qala, karena Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Allah Ta'ala sudah menjadikan Nabi itu sebagai apa? Suri tauladan, uswatun hasanah. Sehingga kalau ada perbuatan-perbuatan Nabi, harusnya sejak awal hukum asalnya itu adalah perbuatan yang harus kita teladani. Lah terus yang jadi soal, kalau memang harus kita teladani, kan tadi kurbah kita sepakat hukumnya 2. Kalau nggak wajib ya sunnah. Pertanyaannya, kalau ada perbuatan Nabi yang ala wajhil kurbah dan tidak ada kejelasan hukumnya apa, dan tidak ada dalil bahwa itu khusus untuk Nabi, maka pertanyaannya, ini perbuatan ini langsung kita hukumi wajib apa sunnah? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Fayuhmalu 'alal wujub 'inda ba'dhi ashabina. Menurut sebagian ashab kita, yakni mazhab Syafi'i, mereka mengatakan langsung wajib. Wah, langsung apa? Langsung wajib. Jadi kalau ada sampai satu perbuatan Nabi yang kita nggak tahu yang kita nggak tahu hukumnya apa, apakah ini wajib atau sunnah, dan tidak ada dalil yang menunjukkan perbuatan ini khusus untuk Nabi, langsung wajib. Kita wajib mengikuti. Itu perbuatan wajib kita ikuti. Wajib kita apa? Ikuti. Kenapa kok bisa begitu? Karena wa mahallu hadza in lam tu'lam sifatu fa in oke. Mana tuh tadi keterangannya? Oh, fi haqi wa haqina li annahu al-ahwat ini ya. Selanjutnya. Jadi kalau nggak ada kejelasan apakah perbuatan itu wajib atau sunnah, maka bagaimana? Sebagian ashab Syafi'i mengatakan apa? Langsung wajib. Fi haqqihi, baik itu wajib, baik dilakukan untuk Nabi, baik pada diri Nabi, wa haqqina pun pada diri kita sebagai umat Islam, wajib kita ikuti. Li'annahu al-ahwat, karena ngambil pendapat wajib ini pendapat yang paling hati-hati. Nah, dengan kita ngambil pendapat ini, otomatis kita apa? Keluar dari apa? Keluar dari uhdatul tolab. Nah, kita keluar dari tuntutan tolab. Ya, tuntutan perbuatan. Tuntutan apa? Perbuatan. Wa min ashabina man qala yuhmalu 'alan nadbi. Tapi sebagian ashab kita, yakni mazhab Syafi'i, ashab Syafi'i ada yang mengatakan, oh enggak sampai wajib, ya sunnah aja. Kalau enggak ada kejelasan. Kenapa? Li'annahu al-mutahaqqaq ba'da tolab. Syuf. Ini penting. Kan kemarin kita bilang di awal-awal penjelasan atau ketika membahas tentang lafaz-lafaz amr itu, kaidahnya berbunyi apa? Al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya ketika ada perintah dari Nabi, maka langsung kalau nggak ada korinah-korinah yang menunjukkan perintah itu maknanya sunnah atau mubah atau bahkan makna-makna yang lain, yang ada 6 atau berapa itu, maka kita harus memaknai perintah itu bermakna apa? Wajib. Itu kalau bentuknya perintah. Lah yang jadi soal, ini perbuatan, bukan perintah bil lafzi. Bukan perintah bil lafzi. Jadi kegambar nggak perbedaannya? Jadi kalau yang awal itu perintah, Nabi memerintahkan if'al kadza dan seterusnya. Allah berfirman dengan sigot amr, dengan sigot perintah, jelas. Pembahasannya sudah lewat. Lah sekarang perbuatan Nabi, yang Nabi nggak ngomong itu hukumnya apa, dan tidak ada sigot perintah dari Nabi diam aja, tapi Nabi ngelakukan. Itu loh. Lah maka bagaimana? Ulama yang pertama tadi, ashabuna yang pertama mengatakan langsung wajib, karena itu yang paling hati-hati. Yang kedua mengatakan enggak, sunnah. Alasannya apa? Li'annahu al-mutahaqqaq ba'da tolab. Maksudnya apa maksudnya? Begini maksudnya. Ketika kan alasan kenapa al-aslu fil amri lil wujub itu alasannya karena memang pada dasarnya tolab itu ketika jazim sifatnya maka dia apa? Wajib. Lah masalahnya perbuatan itu tolab enggak? Perbuatan tolab enggak? Bukan tolab. Perbuatan bukan tolab. Lah karena bukan tolab, maka al-mutahaqqaq ba'da tolab, yang paling realistis,
Kalau emang itu bukan tolab, ya sunnah. Di kemungkinan yang paling mungkin, kalau emang itu bukan tolab, maka sunnah. Lawang tolab sendiri aja loh, ada yang maknanya tidak wajib. Apalagi kalau ini tidak ada unsur tolabnya. Kira-kira begitu. Tahu mana ya? Ini pendapatnya siapa? Wah, banyak yang berpendapat demikian. Misalnya Imam Ar-Razi, nah itu berpendapat demikian. Kemudian Imam Ahmad juga berpendapat demikian. Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi juga berpendapat demikian dan seterusnya, dan Imam Al-Qafal juga dan seterusnya dan seterusnya. Ini pendapat kedua. Ada pendapat ketiga. Pendapat ketiga mengatakan apa? Wa minhum man qala yatawaqqafu fihi. Pendapat ketiga mengatakan tawakuf. Kita nggak tahu. Kita nggak komentar, kita no komen apakah ini wajib atau sunnah. Pokoknya kemungkinan memang antar dua itu. Kalau nggak wajib ya sunnah, tapi kita nggak mau komen. Nah, kita nggak mau komen. Berarti nggak dilakukan? Hah? Berarti kalau nggak komen nggak dilakukan? Bukan nggak dilakukan. Ya nunggu sampai ada kejelasan. Ini hukumnya apa? Itu tawakuf. Jadi dalil-dalil yang masih tawakuf itu memang tidak boleh diamalkan sebelum ada kejelasan hukumnya apa. Nah, langsung no komen. Fala yujzim biwujubin wala nadbin. Maka kita tidak maksudnya ulama ini tidak memastikan apakah dia wajib atau sunnah. Siapa yang berpendapat tawakuf? Imam Syafi'i, Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, Imam Ghazali, Imam Ini kok tadi? Oh, tadi bukan ya? Oh, alah, ya keliru. Tadi yang pertama yang mengatakan nadab itu saya kira Imam Baydha'i, bukan. Jadi beberapa ashab Syafi'i, Imam Syafi'i ada yang memaknai kalamnya Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah mengindikasikan Imam Syafi'i berpendapat nadab, berpendapat bahwa ketika ada perbuatan Nabi yang tidak ada kejelasannya, tidak ada unsur ikhtisosnya, tidak ada itu tadi kejelasan apakah hukumnya ini wajib atau sunnah, maka sebagian ulama Syafi'i ada yang memahami kalam Imam Syafi'i ini cenderung berpendapat sunnah. Nah, di antara yang menukil pendapat itu siapa? Imam Haramain sendiri dalam Al-Burhan misalnya. Terus Imam Razi. Imam Razi menisbatkan qaul itu pada pendapat Imam Syafi'i. Imam Baydha'i juga sama dan seterusnya. Nah, kalau yang tawakuf ini justru ulama pembesar mazhab Syafi'i ini, Imam Syafi'i, Imam Syirazi, Imam Ghazali, Imam Razi. Nah, itu yang berpendapat bahwa tawakuf. Li ta'arudil adillah. Nah, alasannya kenapa? Ini sebenarnya lebih masuk akal, tapi nanti pembahasan ta'arudul adillah beliau bahas di paling akhir. Ketika ada ta'arudul adillah maka bagaimana? Tapi secara sederhana begini. Nabi itu kan diutus Allah, tujuannya apa coba? Libayanish syar'iyyat. Nabi itu diutus Allah, tugasnya untuk libayanish syar'iyyat, untuk menjelaskan seluruh syarat-syarat. Lah memang syariat itu sejak awal ada dua kemungkinan. Kalau nggak wajib ya sunnah. Kalau misalnya ada tolab di situ, jaziman, tolabnya jazim, maka wajib. Tapi kalau nggak ada tolab jazim, maka jadi sunnah. Lah yang jadi masalah di sini perbuatan Nabi itu kita tidak bisa mengatakan itu ada unsur tolabnya atau tidak. Kita nggak bisa mengatakan ketika Nabi mengerjakan sesuatu terus kita bilang itu kan nggak ada unsur tolabnya. Loh, nggak bisa mengatakan siapa bilang kalau Nabi berbuat itu nggak ada unsur tolabnya. Nggak ada yang bilang demikian. Nggak ada alasan yang menguatkan atau yang mengunggulkan bahwa ketika hanya dilakukan dan tidak diucapkan itu kemudian dikatakan tidak ada unsur tolab. Nggak ada yang begitu. Nggak ada yang mengatakan begitu. Sehingga di sini ada ta'arudul adillah. Dalil yang pertama kita mengatakan bahwa Nabi itu tugas utamanya libayani syar'iyyat, menjelaskan syariat-syariat, dan memang yang paling hati-hati adalah kita mengihtimalkan bahwa syariat itu hukumnya wajib dikerjakan. Tapi memang ada dalil lain yang mengatakan yang memang menuntut kita untuk berpikir, masa wajib. Jadi karena ada dua dalil yang tidak ada salah satu yang unggul, maka kita nggak boleh mengunggulkan salah satu. Tarjih bila murajjih muhal, mustahil. Apa argumen kita mengunggulkan salah satu dalil dari dalil yang lain? Tidak ada. Maka pendapat yang kuat dalam Ashabus Syafi'i tawakuf justru. Li ta'arudil adillati fi dzalik. Wa in kana ala wajhin ghairi wajhil qurbah wa ta'ah fayuhmalu 'ala al-ibah fi haqqi wa haqqina. Nah, selesai tadi pembahasan mengenai apa? Mengenai qurbah. Enggak, masih af'al. Yang tadi qurbah.
Sekarang kalau perbuatan itu bukan la ala wajhil kurba. Kalau perbuatan itu tidak ada unsur kurbanya sama sekali, yakni jibili. Jibili itu apa tadi? Ya perbuatan-perbuatan manusiawi aja. Kayak contohnya apa coba? Ya makan Nabi, tidur Nabi, bagaimana Nabi berpakaian, bagaimana Nabi jalan dan seterusnya dan seterusnya. Wa in kana ala wajhil ghairi fa in kana ala wajhin ghairi wajhil qurbah wa ta'ah fayuhmalu 'alal ibahah fi haqqihi wa haqqina. Maka bagaimana cara menyikapinya? Ayo kemungkinannya cuman mubah aja sudah. Kita anggap itu perbuatan yang sifatnya mubah, baik itu dilakukan Nabi. Ketika dilakukan Nabi itu Nabi melakukan itu sebagai sesuatu yang mubah, kita pun kalau mau untuk diri kita pun itu juga dianggap mubah. Artinya tidak berpahala ketika kita mengikutinya. Tapi, ini yang penting. Tapi begini. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin beliau menjelaskan bahwa memang benar perbuatan-perbuatan Nabi yang sifatnya jibili itu tidak wajib dan hukum asalnya tidak sunnah kita ikuti. Saya ulang ya. Perbuatan-perbuatan Nabi yang sifatnya jibili pada dasarnya hukum asalnya tidak wajib dan tidak sunnah. Hukum asalnya tidak sunnah untuk kita ikuti. Tidak sunnah itu jangan dimaknai nggak sunnah berarti ya, bukan begitu. Maksudnya tidak ada tidak ada kesunahan kita untuk mengikuti perbuatan itu. Artinya kalau kita mengerjakan hukum asalnya tidak dianggap sebagai tidak mendapat pahala. Hukum asalnya sama seperti kita makan biasa aja. Jadi kalau kita ngikuti model Nabi makan, ya seperti kita makan biasa aja. Nabi pakaiannya apa? Oh, Nabi pernah suatu ketika diberi hadiah pakaian dari raja mana itu? Raja Romawi atau raja apa itu? Atau bukan raja Najasyi kalau saya nggak keliru. Najasyi itu kan di Ethiopia itu ya. Diberi pakaian jubah dari raja Najasyi yang itu pakaian itu dapat dari Eropa. Berupa jubah begitu, kalau nggak saya keliru warnanya kuning atau nggak merah, mahal sekali, dipakai sama Nabi. Pertanyaan kita, Nabi kan pernah pakai baju jubah warna kuning atau merah itu yang sangat mahal. Terus kita tiru-tiru pakai pakaian kayak gitu, sunnah nggak? Kan pernah dilakukan Nabi. Terus kita ikut-ikut. Pertanyaannya kan kembali pada perbuatan itu kan jibili kan. Nabi pakai pakaian itu kan jibili. Nah, kita ngikuti jibili-jibilinya Nabi itu seperti apa? Kata Imam Ghazali, memang pada dasarnya jibilinya Nabi itu kalau kita ikuti ya mubah-mubah aja. Tapi ketika kita mengikuti perbuatan itu dengan dilandasi mahabbah, dengan dilandasi cinta kepada Nabi, maka itu berpahala. Di pahalanya itu dari sisi karena kita cinta kepada Nabi. Karena itu kayak Sayyidina Ibnu Umar. Jadi Sayyidina Ibnu Umar itu mengikuti seluruh gerak-gerik Nabi yang sifatnya jibili semua diikuti sama Sayyidina Ibnu Umar. Mulai dari sunnah-sunnah yang ta'abudi itu tadi, takorrub itu tadi, perbuatan af'alun Nabi yang takorrub, sampai af'al Nabi yang jibili itu diikuti oleh Sayyidina Ibnu Umar. Dan ini adalah adatnya para sahabat mengikuti seluruh jibilinya Nabi sebagai bukti kecintaan mereka kepada Nabi. Sayyidina Ibnu Umar pernah suatu ketika dalam perjalanan tiba-tiba turun dari kendaraan, terus beliau sholat di bawah pohon. Tiba-tiba aja gitu. Ditanya, loh, jenengan kenapa kok tiba-tiba sholat di sini? Saya pernah ngelihat Nabi sholat di sini. Sholatnya itu memang takorrub, tapi tempat di mana sholat, memilih tempat sholat itu kan jibili, bukan ta'abbud itu. Bukan apa? Bukan ala wajib takorrub. Saya ulang ya. Sholatnya itu apa? Takorrub. Tapi pemilihan tempat sholat jibili. Lah, tapi Sayyidina Ibnu Umar bahkan sampai hal-hal yang sifatnya jibili seperti ini itu apa? Diikuti. Ada seorang sahabat, saya lupa namanya. Suatu ketika beliau itu bilang gini, saya itu nggak pernah suka sama makanan namanya labu, itu saya nggak suka. Nggak pernah suka saya sama makanan yang namanya labu. Tapi semenjak saya melihat Nabi makan labu, dan beliau mengatakan makanan labu ini makanan paling enak yang saya makan, maka mulai saat itu saya jadi ikut suka makan labu. Syuf. Cuman menu makanan, pilihan menu makanan. Sampai sebegitunya. Dulu saya itu nggak suka kopi. Cuman gara-gara lihat ulama-ulama pada suka kopi, akhirnya saya ikut-ikut minum kopi. Lah harapannya dengan begitu bisa tafaulan dapat syafaat para ulama. Langsung diseruput. Uhibbus shalihina walastu minhum la'alli an anala bihimus syafa'ah. Mafhum? Kalau sama ulama-ulama yang lain juga termasuk. Ya.
Nggak hanya nabi. Al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Sehingga saya mana tadi? Nah, ya, jadi menurut Imam Al-Ghazali, kalau walaupun perbuatan itu jibili, tapi kalau kita mengikutinya atas landasan cinta kepada Nabi, itu juga nanti dapat apa? Dapat pahala. Diberi pahala atas dasar kecintaan itu tadi. Dan ini buktinya banyak di kalangan para sahabat. Termasuk bagaimana cara makan Nabi, cara Nabi tidur, kemudian cara berpakaian Nabi. Kecuali misalnya contoh, ada halal itu yang sifatnya jibili, tapi ada dalil lain yang menunjukkan meskipun itu jibili tapi kemudian menjadi takorrub. Apa buktinya? Buktinya bahwa Nabi menyandarkan pahala atau memberikan ganjaran bagi yang melakukannya. Nah, itu nanti jadinya bukan jibili lagi tapi takorrub. Contohnya apa? Jenggot. Jenggot itu aslinya jibili. Jenggot itu aslinya apa? Jibili. Tapi gara-gara ada banyak sekali hadis yang mengatakan bahwa barang siapa memanjangkan jenggot maka begini, langsung jenggot itu tidak lagi menjadi jibili tapi menjadi apa? Takorrub. Berpakaian Nabi misalnya, saya lupa ya, kayak sorban itu diperselisihkan para ulama, termasuk orang-orang salafi ya, itu mereka mengatakan sorban itu adat aja, maka kamu nggak akan pernah melihat ada orang-orang salafi pakai sorban, nggak ada. Yang sorban kan sufi-sufi biasanya. Nah, apakah itu jibilinya Nabi? Kata orang-orang salafi, iya itu jibilinya Nabi, maka pakai sorban nggak dapat pahala. Kata siapa? Nah, orang-orang salafi. Tapi kata Ahlussunnah, oh enggak, dapat pahala. Kenapa? Karena ada hadis, walaupun dhaif, kebanyakan hadisnya dhaif, tapi saking banyaknya riwayatnya maka boleh jadi, ya, saya belum meneliti, saya belum pernah meneliti, tapi boleh jadi dengan banyaknya riwayat ini bisa naik menjadi hasan li ghairi. Allahu a'lam. Termasuk siwa itu jibili ya, itu manusiawi aja, orang siwaan gosok gigi yo jibili aja. Tapi karena ada hadis dari Nabi yang memotivasi kita, barang siapa yang bersiwak sebelum sholat maka sholat dengan siwak itu pahalanya berapa? 70 kali lebih banyak daripada sholat yang tanpa siwak. Nah, akhirnya kita mengatakan siwak itu tidak lagi jadi jibili tapi jadi apa? Mafhum ya? Oke, kemudian Fayuh malu dibahas fi haqi. Oke, sudah selesai. Wa iqraru sahibi syariah sallallahu alaihi wasallam 'alal qaul min ahadin huwa qaulu sahibi syariah. Syuf. Ketika Nabi iqraru sahibi syariah, ikrarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal qaul, atas satu ucapan, min ahadin dari seseorang, huwa qaulu sahibi syariah, itu juga bisa kita katakan sebagai qaulnya Nabi, qaulu sahibi syariah. Jadi kalau ada orang mengatakan sesuatu di hadapan Nabi dan Nabi tidak mengingkari, maka itu artinya apa? Itu kita bisa katakan seperti kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabdanya Nabi sendiri. Kok bisa? Kan ada kaidah yang mengatakan la yungsabu lisakitin qaulun. Kita nggak boleh menisbatkan ucapan kepada orang diam. Lah kok ini ikrarnya Nabi? Ikrar kan diam sebetulnya. Kok bisa ikrarnya Nabi kita katakan seperti ucapannya Nabi? Kok bisa begitu? Nah, ada perbedaan antara Nabi dengan manusia biasa masalahnya. Apa perbedaannya? Pertama, kita meyakini bahwa Nabi itu maksum. Kita meyakini Nabi itu apa? Nabi itu maksum. Maksum itu artinya apa? Nggak mungkin Nabi itu berbuat dosa. Berbuat maksiat nggak mungkin. Di antara perbuatan dosa atau perbuatan maksiat adalah diam atas perkara haram atau tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya ulangi ya. Kita meyakini bahwa Nabi itu maksum. Maksum itu artinya apa? Tidak mungkin berbuat dosa dan memang sengaja dihindarkan sama Allah dari perbuatan dosa. Satu. Premis pertama. Premis yang kedua, di antara perbuatan dosa itu adalah diam atas kebatilan, diam atas kemungkaran. Maka maknanya, kalau ada orang ngomong perkara-perkara mungkar di hadapan Nabi dan Nabi diam saja, maka nggak mungkin kata-kata itu kita katakan sebagai kata-kata yang mungkar karena Nabi diam. Mustahil Nabi ikrar terhadap kemungkaran, mustahil. Jelas. Sehingga bisa kita katakan bahwa kata-katanya orang, ucapannya orang yang diucapkan di hadapan Nabi dan Nabi diam tidak mengomentari, bisa kita nisbatkan bahwa ucapan itu kaqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iqraruhu 'alal fi'li min ahadin, sama juga. Wa iqraruhu 'alal fi'li min ahadin, dan ikrarnya Nabi atas satu perbuatan, ka fi'lihi, sama seperti perbuatan Nabi. Masyaallah. Kenapa? Li'annahu maksum. Karena Nabi itu apa? Maksum. Nabi itu maksum.
Nah, hanya saja ada pengecualian di sini. Tadi kita mengatakan bahwa ketika ada orang bicara di depan Nabi atau orang berbuat sesuatu di depan Nabi dan Nabi diam, maka bisa kita katakan ucapan itu sama seperti diucapkan oleh Nabi dan perbuatan itu sama seperti dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada pengecualian. Pengecualiannya adalah ketika diamnya Nabi atas perbuatan itu adalah diam-diam yang ingkari. Diam yang ingkar. Sebenarnya Nabi itu ingkar, tapi diam aja. Kenapa kok Nabi diam? Alasannya satu, karena memang pengingkaran atas perbuatan itu sudah ada dalam syariat dan itu merupakan hal yang maklum minad din bid-darurah, satu. Dan yang kedua, kalaupun Nabi mau mengingkari perbuatan itu, maka bisa terjadi doror atau nggak ada manfaatnya sama sekali. Contoh seperti, misal, Nabi ketika di Mekah, terus beliau lewat di hadapan orang-orang kafir Quraisy yang lagi nyembah Lata, Uzza, Manata, pohon pisang, kaleng kerupuk. Diamnya Nabi ketika melihat orang-orang itu, apakah berarti kita bisa mengatakan Nabi ikrar? Ya enggak. Ayo. Ada berapa banyak riwayat? Atau ada nggak? Sebutkan satu riwayat yang menunjukkan bahwa ketika Nabi masuk atau ketika Nabi di Mekah, ketika masih dakwah di Mekah, belum hijrah ya, masih di Mekah, melihat kafir Quraisy nyembah Lata Uzza, terus Nabi marah-marah. Sebutkan satu dalilnya. Ada nggak? Tidak ada. Karena Nabi Apa? Yang ada Nabi mengingkari, Syuf. Yang ada Nabi mengingkari perbuatan itu secara sembunyi-sembunyi di forum internal kalangan sahabat. Tidak ada secara terbuka. Tidak ada secara terbuka. Lah terus pertanyaannya, terus kamu bilang, oh berarti Nabi ketika jalan di pasar-pasar Ukad, pasar apa namanya di sekeliling Ka'bah ngelihat Abu Jahal, Abu Lahab lagi nyembah Lata, Uzza, Manata. Terus Nabi diam saja tidak ingkar, berarti itu sama dengan apa? Perbuatan Nabi? Ya tidak. Nah, ini pengecualian. Alasannya kenapa? Karena perbuatan itu yang pertama maklum minatin bidarurah. Kita tahu bahwa agama sejak awal yang mengingkari perbuatan itu. Dan kalau Nabi mengingkari, kalau Nabi melakukan amar nahi mungkar, itu nanti bisa terjadi bahaya atau enggak, tidak ada manfaatnya. Nah, ini pengecualian. Ini apa? Pengecualian. Kemudian, mana tadi? Oh iya. Oke. Wa iqraruhu 'alal fi'li min ahadin ka fi'lihi. Ikrarnya Nabi terhadap satu perbuatan itu seperti perbuatan Nabi. Sudah saya terangkan tadi. Lah, pertanyaannya, perbuatan macam apa yang dilakukan di hadapan Nabi dan Nabi diam, terus kemudian perbuatan itu dianggap seperti perbuatan Nabi? Nah, di sini dikatakan bahwa semua jenis perbuatan, asal mengecualikan pengecualian tadi lo ya. Semua jenis perbuatan meskipun perbuatan itu dilakukan oleh anak kecil. Orang yang ghairu mukallaf. Nah, kenapa? Kok sampai walaupun ada orang yang ghairu mukallaf misalnya. Ya, coba bayangkan ya. Ini apa namanya? Cara menganalisa cara ulama usul fikih menganalisa satu fenomena. Ketika ada anak kecil kan ghairu mukallaf, artinya dia tidak, pada dasarnya dia tidak terkena taklif syariat. Walaupun dia melakukan apapun, jungkir balik, guling-guling di pasir segala macam, dia tidak terkena apa? Taklif syariat. Mau dia melakukan perkara yang haram, dia tidak terkena taklif syariat. Kalau ada anak kecil melakukan perbuatan mungkar di hadapan Nabi dan Nabi diam, mungkin nggak Nabi mendiamkan anak kecil yang melakukan perbuatan mungkar? Tapi mungkar di sini bukan mungkar yang membahayakan loh ya. Mungkar yang wajar aja, yang biasa dilakukan anak kecil aja. Atau gimana ya? Jangan gitulah. Ya mungkar gitulah. Anak kecil melakukan perbuatan mungkar. Terus Nabi diam, mungkin nggak? Mungkin nggak Nabi diam? Kenapa nggak mungkin? Kan anak kecil itu belum mukallaf. Ngajari anak kecil, masuk akal. Tapi kalau dalam kalau di sini dijelaskan bahwa alasan tidak mungkinnya itu karena orang dewasa punya kewajiban untuk mengingatkan walinya anak kecil itu agar melarang anak kecil itu dari perbuatan mungkar. Ya, sekali lagi ya, orang dewasa punya kewajiban untuk mengingatkan, memberitahu walinya anak kecil itu, orang yang bertanggung jawab atas seluruh perbuatan anak kecil itu, agar walinya sendiri nanti yang apa? Menasihati dia. Contohnya seperti anak kecil nggak sholat, anak kecil nggak sholat. Ketika dia umur 10 tahun belum balik,
Kan belum mukallaf ya. Dia belum balik, belum mukallaf. Dan dia tidak sholat. Pertanyaannya, apakah dia dijatuhi hukuman orang tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat? Enggak. Tapi walinya diperintahkan untuk apa? Memukul. Anak yang udah umur 10 tahun kok dia belum mau sholat, maka di antara cara mendidiknya adalah dengan cara dipukul. Nah maka, kalau ada anak kecil kok nggak sholat, dan kamu tahu dia nggak sholat, maka kamu punya hak untuk memberitahu walinya agar menyuruh memaksa anak kecil itu untuk sholat, latihan sholat sejak dini, sejak umur 10 tahun. Ya, meninggalkan sholat perbuatan mungkar, tapi kan ini belum mukallaf bagi anak kecil. Tapi pun kata para usuliyun mengatakan apa? Nggak mungkin Nabi diam atas perbuatan semacam ini, nggak mungkin. Kenapa? Karena Nabi bisa memberitahu walinya agar mendidik anak kecil ini supaya sholat. Allahu a'lam. Nggih. Ya alasan kenapa nggak ngasih tahu langsung kenapa, Bang? Hah? Alasan kenapa nggak ngasih tahu langsung? Nggak ngasih tahu langsung ke anak kecil. Enggak kan, yang punya hak untuk sampai tingkatan memukul itu kan walinya. Mendidik sampai tingkatan memukul dengan keras itu kan walinya sebetulnya. Kalau orang lain nggak punya hak. Melarang anak kecil misalnya, melarang anak kecil melakukan tasarruf maliyah, itu walinya, nggak boleh orang lain. Nah, jadi contohnya harus contoh yang itu, contoh yang apa namanya? Contoh yang berkaitan sama hukum-hukum fikih. Jadi kayak misalnya anak kecil jualan, misalnya Nabi ngelihat anak kecil jual atau jual beli sesuatu. Mungkin nggak Nabi diam atas perbuatan anak kecil itu? Nggak mungkin. Kenapa? Karena harusnya kita sebagai orang dewasa memberitahu walinya bahwa jangan sampai anak kecil itu melakukan transaksi jual beli, karena jual belinya anak kecil itu tidak sah. Dan yang harusnya mengurus hartanya anak kecil itu siapa? Walinya. Nah, begini loh, yang model seperti itu. Itu tidak mungkin didiamkan oleh Nabi. Li'annahu maksum. Kenapa? Karena Nabi itu apa? Maksum. Jadi kayak apa yang kisah ketika Nabi sholat, kemudian Sayyidina Hasan Hussein main-main, itu kan munkar tuh. Apalagi kalau seandainya dilakukan oleh orang yang sudah balik, harus dinaikin. Enggak, jadi mungkar yang dimaksud di sini ini bukan mungkar yang begitu. Makanya saya tadi agak ngeper ketika bilang seluruh perbuatan mungkar, karena ada mungkar. Nah ini, maka harus kita batasi. Mungkar di sini adalah mungkar yang ada kaitannya dengan hukum syar'i. Seperti tadi tasarrufnya anak kecil, itu kan ada kaitannya sama hukum syar'i. Kalau sampai anak kecil melakukan tasarruf, maka tasarrufnya nggak sah. Tasarrufnya nggak sah itu berakibat pada baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Kalau manjat orang sholat waktu rukuk, gak ada hukum syar'i ini? Gak ada. Maksudnya untuk anak kecil loh ya. Apa konsekuensi syariat? Apa konsekuensi syariat anak kecil apa namanya? Dia mengganggu orang sholat? Nggak ada konsekuensi syariatnya, nggak ada. Kalau seperti jual beli tadi, terus apalagi ya misalnya contoh yang lain, ya semacam-macam lah ya. Mengumpat. Hah? Olok-olok. Oh, itu anak kecil Bekasi. Meso gelut. Bahkan di sini dikatakan, bahkan hatta lau sabaqa tahrimu dzalikal fi'l kanal iqrar naskhon lahu. Bahkan kalau misalnya ada satu perbuatan yang dulunya itu dilarang secara nas, baik Quran maupun hadis, terus tiba-tiba kita lihat Nabi melakukannya, maka perbuatan Nabi ini menasah apa? Nas yang kemarin, nas yang sebelumnya. Jadi kalau meskipun sudah ada nas jelas dari Quran maupun hadis, Nabi pernah mengatakan sesuatu, terus tiba-tiba di satu waktu kita melihat Nabi melakukannya, ini perbuatan Nabi ini apa? Menasah. Masuk ke kitab di fiqh Nabi. Kemudian li'annahu ma'sumun an ayyukirra ahadan ala munkarin. Nah, ini yang saya bilang tadi. Nabi itu maksum. Di antara tanda bukti maksum itu adalah nggak mungkin Nabi ikrar pada satu perbuatan seorang ala mungkarin, membiarkan orang melakukan kemungkaran. Karena li'anal ikrar ala mungkar, ikrar pada sesuatu yang mungkar itu termasuk kemungkaran. Wa iqraruhu, misal contoh yang lain misalnya wa iqraruhu Khalid bin al-Walid ala aqlid babbi muttafaqun alaihi. Mana toh? Mithaluhu. Nah, mithalu dzalik iqraru sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin ala qaulihi bi i'ta'i salbil qatili li qatilihi. Misal contoh ikrarnya Nabi
kepada Sayyidina Abu Bakar ketika Sayyidina Abu Bakar memutuskan bagi orang yang membunuh orang kafir, siapapun yang membunuh orang kafir dalam peperangan, maka orang-orang yang membunuh itu akan mendapatkan harta salapnya. Itu yang pertama kali memutuskan itu Sayyidina Abu Bakar. Terus Nabi ikrar. Nabi apa? Ikrar. Maka ini menjadi hukum syariat sampai sekarang. Contoh yang lain, wa iqraruhu Khalid bin Al-Walid ala aqli dhabbi muttafaqun alaihima. Dua riwayat itu baik yang ikrar dari Sayyidina Abu Bakar maupun yang Khalid bin Al-Walid ini dua-duanya apa? Riwayat Bukhari Muslim. Jadi Nabi pernah melihat Sayyidina Khalid bin Al-Walid makan dhab. Tapi diam, enggak melarang. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau enggak makan dhab?" Kata Rasulullah SAW, "Saya enggak makan ini karena ini bukan makanan kaumku. Tidak ada di kaumku. Kaumku tidak pernah makan. Tapi Nabi tidak melarang. Nabi tidak apa? Tidak melarang. Ada yang pernah makan dhab? Belum. Rizky sempat melihara mau dimakan kan? Tapi serius? Iya. Di mana? Dhab di mana? Di pasar Al-Imam Syafi'i ada. Oh. Enggak, tapi kebetulan ada. Ada. Berapa harganya? Saya nggak nanya, lagi di bawah gitu. Oh. Itu cicak. Sekali-kali lah ya kita syukuran dhab, ya. Insyaallah lah ya lulus selesai warokot ini kita makan dhab ya. Ngamalkan hadis sunnah takririyah. Sunnah takririyah. Masukkan agenda. Sematkan. Makan dhab atau sahur pertama nanti pakai dhab. Tapi masaknya gimana itu ya? Dijadikan apa? Digule ya? Cocok lah. Campur full. Ya Allah. Tapi inti taruh di mana dopnya itu? Taruh di mana dopnya? Oh enggak jadi. Saya kira udah masuk kamar, enggak ya? Dop itu makanannya apa, Riz? Dop makanannya apa? Sayur. Oh. Gurun pasir pada sayur. Nenek, aku untuk video ini tak terus. Gurun pasir. Kemarin jual di grup Mas Isir, Bang. Ada Ada yang dijual. sebesar apa? Enggak tahu ya. Katanya pengen menjer. Oke. Nah, sunat sekali-kali ngamalkan sunnah apa? Takririyah. Wa ma fu'ila fi waqtihi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi majlisihi wa 'alima bihi wa lam yunkirhu fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisihi. Wa ma fu'ila fi waqti. Seluruh perbuatan yang dikerjakan di zaman Nabi, yakni fi waqti hayatin Nabi. Setiap perbuatan yang dilakukan di era Nabi hidup SAW, fi ghairi majlisi, meskipun itu dilakukan di luar majelis Nabi nggak tidak melihat langsung. Tapi wa alima bihi, Nabi tahu perbuatan itu karena dikasih tahu orang lain atau apapun, dikasih tahu langsung dari malaikat Jibril bisa juga. Walam yungkirhu, dan Nabi tidak mengingkari, fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisihi, maka seolah-olah perbuatan itu dilakukan di depan majelis Nabi. Syaratnya apa tadi? Ada 4 syaratnya. Yang pertama, fu'ila fi waqtihi, dilakukan ketika Nabi masih hidup. Yang kedua, fi ghairi majlisi, di luar majelis Nabi. Di zaman Nabi hidup, dilakukan di luar majelis Nabi. Wa alima bi, tapi syaratnya Nabi harus tahu. Entah itu dikasih tahu oleh malaikat Jibril atau siapapun, atau enggak dikasih tahu dari sahabatnya. Walam yungkirhu, dan Nabi tidak ngingkari. Maka perbuatan yang memenuhi 4 syarat ini, fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisi. Hukumnya seperti perbuatan itu dilakukan di dalam majelis Nabi. Contohnya apa contohnya? Contohnya adalah ka'ilmihi bihalafi Abi Bakar. Bihalfi Abi Bakar. Seperti Nabi pernah mengetahui sumpahnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, annahu la ya'kulut ta'ama fi waqti ghairihi. Bahwa Sayyidina Abu Bakar pernah bersumpah ketika beliau lagi marah. Jadi ini kisah, ada hadisnya, panjang sekali hadisnya. Ringkas hadisnya itu gini. Ketika Sayyidina Abu Bakar sedang bersama Nabi, ada tamu datang ke rumahnya beliau yang jamu kalau nggak ibunya atau istrinya begitu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar balik ke rumah, ngelihat tamunya belum makan, tanya kenapa belum makan, apapun alasannya, saya lupa alasannya gimana. Terus kemudian beliau marah, terus beliau bersumpah, demi Allah saya nggak akan makan makanan itu sebelum tamunya makan. Terus istrinya ikutan sumpah, demi Allah saya juga nggak akan ikut makan makanan itu. Tamunya denger, tamunya ikut-ikutan sumpah, akhirnya kalau sing mangan. Jadi kadung sumpah kabeh kan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar melanggar sumpahnya, terus beliau makan. Beliau makan. Nah, perbuatan ini diketahui oleh Nabi bahwa Sayyidina Abu Bakar melanggar sumpahnya. Nabi tidak mengingkari. Nabi tidak
tidak mengingkari. Akhirnya jadi sunnah takririyah. Maksudnya sunnah takririyah dari sisi apa? Bukan dari sisi kita terus kemudian seluruh sumpah-sumpah kita ingkari semua. Tidak begitu. Sunnah takririyahnya adalah mana tadi ya? Tsumma akala lamma ra'al akla khairan lahu. Nah, ini dia. Ya'kul ta'ama fi waqti Sayyidina Abu Bakar bersumpah tidak akan makan fi waqti ghaidhi ketika beliau lagi marah. Tapi tsumma akala, tapi terus kemudian beliau mengingkari sumpahnya dengan cara makan. Lamma ra'al akla khairan lahu, ketika beliau melihat bahwa kayaknya kalau saya langgar sumpah dengan cara saya makan lebih baik kayaknya. Gimana coba? Ada tamu, semua nggak ada yang mau makan gara-gara semua sudah terlanjur sumpah nggak mau makan. Ya wis dilanggar aja, itu lebih utama. Maka dalam kondisi-kondisi tertentu kadang kita itu lebih utama melanggar sumpah. Nah, dalam sunnah takririyahnya itu ini. Jadi sunnah takririyahnya itu dari sisi kita disunnahkan untuk melanggar sumpah di kondisi-kondisi di mana melanggar sumpah itu justru lebih maslahat, lebih baik. Jadi fayustafadu minhu jawazul hinthi bal nadbuhu ba'dal halfi idza kana khairan. Istimbat atau penggalian hukum yang bisa kita gali dari sini adalah sunnah takririyahnya berupa kesunnahan melanggar sumpah ketika memang melanggar sumpah itu apa? Lebih baik. Aywa, lebih baik. Itu saya tidak bakar bayar kafarah yamin enggak? Bayar kafaroh, jelas bayar kafaroh. Tetap bayar kafaroh loh ya. Tetap bayar kafaroh. Kama yukhadu min hadithi Muslim, seperti yang pernah diambil kama yukhadu min hadithi Muslim, seperti yang diambil dalil dari hadis riwayat Muslim fil at'imah, di bab at'imah. Nah, ada satu pendapat yang unik. Jadi kan tadi terakhir di sini dikatakan apa? Wa ma fu'ila fi waqtihi sallallahu fi ghairi majlisihi wa 'alima bihi wa lam yunkirhu fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisihi. Nah, ada tambahan. Ma fu'ila fi ahdin Nabi sallallahu min ba'dil mu'minin walau lam ya'lam bihin Nabi sallallahu lakin lam yangzal al-wahyu lam yungzal al-wahyu bi ingkarihi wa qad kana dhahiratun muntasyiratun bainahum fayu'tabaru dzalika iqraran min Allah Subhanahu wa taala. Syuf. Kalau ada satu perbuatan dilakukan oleh seorang mukmin di zaman Nabi, tidak pernah diketahui oleh Nabi, dan itu menjadi perbuatan yang sudah masyhur, sudah umum di kalangan masyarakat muslim. Nabi nggak tahu, Nabi nggak pernah tahu menau. Ya. Kalau tadi kan syaratnya apa? Menjadi sunnah takririyah syaratnya ketika Nabi tahu dan Nabi tidak ingkar. Nabi tahu dan Nabi tidak ingkar. Ini Nabi nggak tahu, tapi perbuatan itu sudah masyhur jamak dilakukan oleh masyarakat muslim. Perbuatan semacam ini juga bisa kita katakan sebagai sunnah takririyah asalkan tidak ada ayat yang turun melarang praktek semacam itu. Kenapa alasannya? Karena yang pertama, nggak mungkin perbuatan yang dilakukan oleh mayoritas komunitas masyarakat muslim di zaman Nabi dan Nabi nggak tahu terus tidak diingkari sama Allah, itu nggak mungkin. Karena ada kaidah yang mengatakan fi waqtil hajah menunda penjelasan fi waqtil hajah la yajuz. Gimana tuh kaidahnya itu? Takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan di waktu di mana harusnya penjelasan itu disampaikan, itu nggak boleh. Maka ketika ada satu perbuatan kok sudah jamak dilakukan masyarakat muslim, komunitas muslim, dan Nabi nggak tahu perbuatan itu, dan Allah nggak menurunkan ayat menegur, kalau emang itu keliru loh ya, kalau emang itu keliru, dan Allah nggak menurunkan ayat menegur, maka nggak mungkin itu terjadi. Ringkasnya itu juga disebut sebagai sunnah apa? Takririyah. Contohnya apa dan contohnya? Nah, contohnya ini yang seru dan saya baca dulu ya. Fa'idha bidza iqraran min Allah Subhanahu wa taala lahum. Idz law kana munkaran lanazalal wahyu biingkari. Karena kalau memang perbuatan yang sudah jamak dilakukan komunitas muslim itu perbuatan yang mungkar, harusnya Allah turunkan wahyu. Wa dalilu hadza, apa dalil dari sunnah takririyah yang model semacam ini? Dalilu hadza qaulu Jabir radhiyallahu anhu, kunna na'zil wal Qur'an yangzil. Kata Sayyidina Jabir, kita melakukan azl padahal Quran sedang turun dan Quran enggak negur sama sekali. Azl itu apa Ustaz Rio? Tolong dijelaskan. Azl itu pakar azl. Pakar azl. Mencabut ya. Mencabut. Mengeluarkan tidak pada tempatnya. Apa yang dikeluarkan? Iya, jelas nih toh. Gimana Dan? Apa Ma'in Dafik loh Dan?
Bahasa halusnya corot di luar. Iya. Bahasa kasar. Bahasa kasar. Halus. Iya. Ya itu ya. Kita sudah mendapat Benar penjelasan. gitu Ustaz Izer? Ya. Saya tanya sama pakar. Saya tanya sama pakar azl. Pakar. Paham? Nah, itu ya. Jadi praktek azl, azl itu tahulah ya. Pokoknya ini innallaha la yastahyi minal haq, bahwa azl itu adalah ketika suami istri berhubungan badan, kemudian si suami tidak mengeluarkan maninya di farjinya istri karena khawatir nanti terjadi kehamilan. Seringkasnya gitulah pokoknya. Hukumnya apa Ustaz? Nah, hukumnya makanya. Nah, pasal enggak. Kalau versi lengkapnya ada hadis versi lengkapnya lagi, Yon. Iya, ini tadi masih versi ringkas. Oke. Nah, praktek azl ini biasa dilakukan oleh komunitas muslim waktu itu. Dan tidak ada tidak ada satu ayat Al-Qur'an pun yang turun untuk menegur perbuatan itu. Itu artinya azl itu hukumnya mubah. Boleh. Enggak, gini. Bentar, gini. Jangan salah paham soal sunnah takririyah ya. Sunnah takririyah itu bukan berarti hukumnya sunnah. Sekali lagi saya ulangi, sunnah takririyah bukan berarti hukumnya sunnah. Sunnah takririyah itu adalah seluruh perbuatan yang oleh Nabi. Kan tadi kan dikatakan bahwa kan ini kan kita sedang membahas perbuatan-perbuatan Nabi yang bukan ala wajhi taqarrub kan. Yang ala wajhi taqarrub. Azul gak taqarrub. Yang ala wajhi taqarrub. Nah, kemudian ada masuk persoalan ketika ada ucapan. Tentu saja ucapan yang ala wajhi taqarrub diucapkan sampaikan di depan Nabi, Nabi diam. Menjadi sunnah takririyah. Maksudnya sunnah takririyah apa? Sunnah kan kita tadi sejak awal pakai definisi sunnah adalah setiap ucapan, perbuatan, setiap takrir ya. Di antara takrir yang disandarkan kepada Nabi. Dan kita tadi sudah membuat klasifikasi bahwa tidak semua perbuatan Nabi itu ala wajhi taqarrub. Karena tidak semua perbuatan Nabi ala wajhi taqarrub, maka setiap qaul Nabi, tidak setiap qaul Nabi ala wajhi taqarrub. Tidak setiap takrir Nabi juga ala wajhi taqarrub. Tapi tetap dikatakan sunnah baris takririyah. Seluruh perbuatan Nabi itu kita katakan sunnah. Tapi ada yang ala wajhi taqarrub, ada yang ala wajhi taqarrub. Jadi jangan dicampur antar definisi sunnah menurut definisi fuqaha, yang artinya adalah barang siapa yang melakukan maka dapat, dan sunnah dalam definisi hukum itu berbeda. Mafhum? Nah, oke. Jadi hukum kayak makan bob itu ya bukan berarti terus sunnah dapat pahala, ya enggak, tetap mubah. Sama kayak azl itu apa dan mubah. Tapi terus jangan kamu, ini child free. Enggak gitu. Jadi gini. Ini bahasa azl. Jadi jangan disamakan antara azl sama child free. Azl itu sebetulnya hanya proses memberi jarak kehamilan. Nah, itu dia. Itu istilah yang tepat. Memberi jarak apa? Kehamilan. Agar antara anak satu dengan anak yang lain itu tidak enggak langsung kayak anak kucing 10. Enggak, supaya enggak gitu. Jadi supaya ada jarak antara anak pertama, anak kedua dan seterusnya. Itu apa? Azl itu tujuannya seperti itu. Walaupun bahkan ini dalam riwayat Muslim itu dikatakan pada ujungnya ada sahabat yang lapor ke Nabi, ya Rasulullah, ini sahabat-sahabat buahnya yang azl ini. Maksudnya, sorry. Saya ralat ya, bukan banyak. Ya Rasulullah, sebagian sahabat ada yang melakukan azl, itu aja. Itu kata-kata yang paling hati-hati. Enggak, soalnya masalahnya di sini dikatakan waqad kana dhahirah muntasyirah. Masalahnya begitu. Dhahir muntasyir. Berarti kan dhahir muntasyir kan berarti mengindikasi menunjukkan bahwa enggak cuman perbuatan 5 orang 10 orang kan. Berarti pokoknya tersebar gitu aja. Ya walaupun enggak masif sih. Kalau masif kan TSM itu beda lagi nanti ceritanya kan. Ya muntasyirah, intinya muntasyirah. Perbuatan itu apa? Menyebar. Jadi ada seorang sahabat yang lapor ke Nabi, Rasulullah, ini beberapa sahabat kita ada yang melakukan azl. Terus ditanya sama Nabi, kenapa kok melakukan azl? Ya itu tadi supaya nggak terjadi kehamilan. Maka kata Nabi jawabnya santai aja.
Yang namanya yang ngasih anak itu ya Gusti Allah, mau kamu azal mau nggak azal, tetap kalau memang jatahnya punya anak ya punya anak, walaupun kamu nggak azal, kalau emang jatahnya nggak punya anak ya nggak bakal punya anak, kata Nabi. Dan itu betul. Sahabat ini kemudian dalam riwayat itu diteruskan, sahabat ini kemudian pulang melakukan azal, ternyata istrinya hamil. Jadi membuktikan apa? Membuktikan apa? Yang namanya azal itu ya tidak selama-lamanya, walaupun itu tetap kita katakan sebagai perbuatan boleh yang sifatnya sifatnya itu tadi apa istilah lagi? Ikhtiari toh. Iya, ikhtiar manusia untuk wallahu a'lam. Yang mau ditanyakan? Berpahala ketika mahfah itu hanya terjadi pada fil Nabi atau takrir juga ikutan? Sama. Bentar. Takrir ya enggak ya? Kayaknya enggak deh. Karena yang saya lihat di Jamu Jawami itu ketika membahas mengenai af'alnya Nabi saja. Itu hanya khusus pada af'al. Bahkan qaul aja enggak. Maka takrir apalagi? Makanya qaul tidak dibahas. Setahu saya itu hanya fi'il. Qaul tidak dan apa tadi? Tidak. Pertanyaan tadi. Enggak, tadi kan tadi bilang bahwa fi'il Nabi itu ada yang ala wajil qurbah, ada yang jibili. Nah, terus kan tadi kita bilang bahwa jibili itu pada dasarnya ketika kita mengikuti tidak dihukumi tidak mendapat pahala, hukum asalnya. Tapi kalau misalnya kita mengikuti karena atas dasar kecintaan kita kepada Nabi, baru dapat pahala dari situ. Pertanyaannya itu hanya terjadi pada fi'lun Nabi yang jibili atau takrir juga. Atau qaul juga misalnya. Misalnya di antara qaul Nabi Nabi itu pernah nggak ya? Saya lupa. Ada kata-kata yang nggak usah lah. Taribat yadak kayak gitu loh misalnya. Taribat yadak itu kan kalau bahasa kita kan ungkapan kekesalan, bernada kesal kira-kira begitu. Lah apakah qaul semacam itu? Terus wah, itu kan bisa kacau itu, Riz. Bisa kacau itu. Akhirnya nanti umpatan-umpatannya anak-anak yang game-game online itu sudah nggak cacok-cacok lagi, tapi taribat yadak. Terus alasannya ta'asi bin Nabi walah. Acur tentunya. Allahu a'lam. Yang lain? Yang tadi itu yang ada perselisihan antar ulama, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah, ada yang bilang tawakuf. Itu contoh. Yang berbeda-beda. Itu tadi masalah ini ya, masalah apa namanya? Ketika ada perbuatan Nabi, ketika ada perbuatan Nabi yang tidak ada ikhtisos, tapi tidak ada kejelasan hukum kan gitu kan. Nah, itu masalahnya. Sulit menemukan contoh dalam kitab-kitab. Saya belum baca ini sih. Lah ya itu, makanya saya belum baca satu contohnya. Karena kadang dalam usul fikih itu memang hukum-hukum pembahasan iftiradi. Bukan kayak witir gitu. Hah? Witir. Enggak, witir jelas. Witir sunnah. Ya jelas dong. Ini contoh witir kita mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tawakuf, ada yang mengatakan wajib. Enggak ada, mana ada ulama yang bilang witir itu hukumnya tawakuf, enggak ada. Masa usul fikih bahas iftiradi, kan bukan usul fikih Hanafi toh. Enggak, kebalik dong. Justru usul fikih ala thariqatil mutakallimin itu yang membahas iftiradi. Kalau justru yang fikih ala thariqatil fuqaha itu yang sama sekali enggak ada iftiradi, semua wakek semua itu. Ya. Tadi kan dalilnya kalau misalnya kita membuat perbuatan ingkar, terus memang kalau misalnya sebelumnya tuh nggak mungkin ada larangan atau ada syariat yang melarang kalau misalnya setelahnya itu bakal ada kemungkaran gitu. Apakah yang kita lakuin itu misalnya apa yang dimaksud bid'ah yang sebelumnya mungkin nggak ada larangannya gitu? Saya kok ada missing link ini. Bentar. Gimana? Gimana? Premisnya gimana? Premisnya. Oke. Saya lebih susah lagi nih menjelaskannya nih nanti. Mau tanya Azul. Selesai. Nanya Azul ke Bang Rio aja. Jadi kan ada kalau misalnya nggak mungkin ada kemungkaran yang gimana ya? Nggak mungkin ada larangan. Ya.
Enggak sih, coba Bib duluan Bib. Bib dulu. Udah lanjutin. Enggak, mikir dulu, lagi mikir kata-katanya. Oh, Bang. Ya. Kalau misalnya contohnya selain azal tuh kayak maulid itu bisa nggak Bang? Maulidan, yasinan. Maulidan, masalahnya maulidan itu dikerjakannya tidak di zaman Nabi, itu loh masalahnya. Kan ini kan kita membahas sunnah takriri. Kan nggak ada dinasnya. Iya, enggak, itu pembahasan yang berbeda. Saya enggak mengatakan maulid itu bid'ah ya, enggak sama sekali. Cuman jangan dimasukkan ke bab ini bab yang berbeda gitu loh. Pembenarannya bukan begitu caranya. Cara membenarkan maulid bukan begitu. Ini kita membahas perbuatan-perbuatan yang jamak dilakukan di zaman Nabi dan Nabi enggak tahu. Lah maulid itu baru terjadi di zamannya siapa? Raja Mudhafar kalau saya enggak salah itu. Oh, perbuatan zaman Nabi. Jadi dilakukan fi hayat, makanya syaratnya tadi kan ada 4. Fi hayatin Nabi. Terus kemudian apa? Nabi nggak tahu perbuatan itu. Terus habis itu apa? Gini, 4. Pertama adalah dilakukan di zaman Nabi hidup. Kemudian yang kedua bukan di majelisnya. Ketika Nabi tahu, entah itu dari malaikat Jibril atau siapapun. Yang ketiga Nabi tidak ingkar. Atau yang kedua tadi dilakukan di zaman Nabi hidup dan itu sudah tersebar masyhur di kalangan muntasyirah bainal muslimin. Di komunitas umat Islam sudah masyhur biasa. Nabi nggak tahu, tapi nggak ada ayat Quran yang apa? Melarang. Jadi objek maudhu pembahasan kita di situ. Oh, harus terjadi di zaman Nabi. Kalau mau ikut bab ini gitu loh. Oh. Sunnah takriri itu. Yang masalah wa illam yatulla dalilun la yukhas ini yang rajih, yang pendapat ulama yang wajib, yang sunnah atau yang tawakuf? Sefaham saya yang tawakuf. Sefaham saya loh ya. Sefaham saya yang tawakuf. Cuman biasanya loh ya, biasanya dalam usul fikih. Tapi saya belum ngecek Jamul Jawami. Kalau dalam Jamul Jawami itu, kalau kita pengen tahu benar rojih gampang aja. Nah, yang awal itu rojih. Nanti wakila, wathani, wathalith, nah itu sudah ini semua itu. Yang tawakuf tuh sampai sekarang ada yang masih tawakuf gitu. Lah makanya saya bilang tadi, saya belum tahu contohnya apa. Belum tahu contohnya karena saya belum baca juga. Di syarah-syarah yang baru saya baca belum ada contohnya. Ya besok coba saya cari, kalau ketemu ya saya sampaikan. Sampun? Allahumma salli afdalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun.